Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Kautsar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi mengenai memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Yang mana video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi penilaian tugas akhir di kelas hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan juga barangkali ajang bagi saya untuk berbagi ilmu mengenai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam konstitusi kita telah mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi atau dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian juga kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam pasal 24C 2 mengenai MK wajib memberikan putusannya terhadap pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus pada salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C 1 yaitu mengenai memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian timbul pertanyaan apa itu perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilihan umum yang kemudian disebut PHPU adalah perselisihan antara peserta pemilu, baik itu DPR, DPD, DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan kepala daerah, dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional. Singkatnya, PHPU itu teman-teman adalah keberatan peserta pemilu atas penetapan hasil yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Kemudian, makna ataupun wewenang Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum dapat kita artikan dalam dua makna, itu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, wewenang Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum ini adalah perbedaan penghitungan penetapan hasil pemilu antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi terpenuhnya PT atau penentuan calon terpilih atau penentuan calon yang berhak mengikuti pemilihan putaran kedua atau urutan perolehan suara. Sedangkan secara kualitatif, MK sebagai pengawal konstitusi wajib menjaga pemilu berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil. Maksudnya di sini, wewenang MK secara kuantitatif ialah memutus sengketa dari perolehan suara yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Secara kualitatif, MK sebagai pengawal konstitusi menjaga agar pemilu itu sesuai dengan asas luber dan jurdil. Kemudian dasar hukum mengenai perselisihan hasil pemilihan umum ini yang pertama diatur dalam konstitusi kita atau dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketika atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, kemudian juga diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu, dan juga diatur dalam beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun yang saya tampilkan di layar ini adalah aturan PMK tahun 2008 dan 2009. Sebenarnya setiap tahun Mahkamah Konstitusi merilis peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru untuk sebagai pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan periode pemilu yang berlangsung. Misalnya pada pilkada kemarin, maka yang menjadi pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tersebut adalah PMK nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga pada tahun 2019 yang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif adalah PMK nomor 2 tahun 2018. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga menggunakan putusan-putusan hakim Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya atau bisa disebut dengan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Baik,
Kemudian macam-macam pemilu yang kemudian dapat dipersengketakan adalah yang pertama pemilu anggota DPR dan DPRD, kemudian pemilu anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam PHPU ini dapat kita kategorikan dalam 3 pihak. Yang pertama adalah pemohon. Pemohon di sini adalah peserta pemilu. Misalnya peserta pemilu di sini adalah untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, maka yang mengajukan gugatan adalah partai politik peserta pemilu melalui pimpinan partai politik. Sedangkan untuk DPD yang mengajukan adalah anggota DPD yang bersangkutan atau perseorangan. Kemudian presiden dan wakil presiden, maka yang mengajukan gugatan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden bersangkutan. Dan begitu juga dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka yang mengajukan gugatan adalah pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan. Sedangkan termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum ini adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Dan untuk kepala daerah, maka yang menjadi termohon adalah KPU daerah setempat. Dan untuk turut termohon di kasus ataupun di sengketa DPR dan DPD, maka yang menjadi turut termohon adalah KPU di mana daerah itu yang menjadi turut termohon dalam sengketa DPR, DPD, dan DPRD, maka yang menjadi termohon adalah penyelenggara pemilu daerah di mana perselisihan terjadi, misalnya KPU provinsi ataupun KPU di kota ataupun kabupaten. Yang ketiga ada pihak-pihak terkait. Kurang lebih beginilah skema beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Dimulai dari permohonan registrasi, kemudian permohonan registrasi juga diawali dengan permohonan registrasi, kemudian dilanjutkan dengan penetapan jadwal sidang, sidang pendahuluan, sidang lanjutan, kemudian sampai dengan putusan. Singkatnya ada 5 tahapan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Dimulai dari pengajuan permohonan, registrasi perkara, penjawalan sidang, pemeriksaan perkara, sampai dengan putusan. Untuk pengajuan permohonan, sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UMK, maka permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atas kuasanya kepada MK. Dan juga permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon dan dibuatkan 12 rangkap. Kemudian isi permohonan itu setidak-tidaknya memuat ada 4 macam. Yang pertama identitas pemohon, yang kedua posita, yang untuk posita ini haruslah kurang lebih berisi pertama pengungkapan kejadian pemiris seperti kesalahan hasil perhitungan, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, kemudian keabsahan pasangan calon, yang kemudian juga ada kesalahan verifikasi pasangan calon. Selain itu juga dalam posita ini juga harus memuat ketentuan hukum ataupun teritori yang bisa dimasukkan dalam posita. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan petitum. Untuk petitum ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UMK ada 4. Yang pertama, membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut permohonan dalam posita, kemudian pemilihan ulang atau penghitungan suara ulang. Yang keempat, permohonan harus disertai alat bukti yang mendukung untuk permohonan. Alat bukti ini ada 6. Pertama, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti elektronik lainnya. Selanjutnya mengenai registrasi perkara. Setelah permohonan diajukan ya, tentu akan dicatat oleh Panitra MK dalam buku penerimaan permohonan atau BPP.
yang kemudian panitera menerbitkan akta penerimaan permohonan pemohon atau APPP. Setelah itu panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan yang dilaksanakan, dan jika dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan-kekurangan, maka panitera menyuruh pemohon untuk melengkapinya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Apabila sudah lengkap, maka dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi atau BRPK dan menerbitkan akta registrasi perkara atau ARPK yang kemudian disampaikan pada pemohonnya atau kuasanya. Kemudian penjadwalan dan pemanggilan sidang. Untuk setelah pemohon dinyatakan lengkap ya diregistrasi dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui paniteranya memanggil pihak-pihak yang untuk menghadiri persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Di antaranya ditujukan kepada pemohon, termohon, para saksi, dan ahli. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara ini terbagi atas 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua ada pemeriksaan persidangan. Untuk pemeriksaan pendahuluan ini adalah sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan dahuluan, sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan persidangan, maka harus dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh beberapa hakim atau dalam sidang panel. Sidang panel dilakukan secara terbuka. Untuk tahap pertama ini, kurang lebih mekanismenya adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, kemudian juga memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan. Pada tahap 2 ini kurang lebih membahas memeriksa perbaikan permohonan dan juga mengesahkan alat bukti tertulis. Selanjutnya mengenai pemeriksaan persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pembuktian oleh pemohon dan pihak terkait, dan kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan ini, maka tahap-tahap persidangan Mahkamah Konstitusi perlu diperhatikan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Kemudian setiap orang wajib menaati tata tertib persidangan dan terhadap pelanggarannya merupakan penghinaan kepada Mahkamah Konstitusi. Hakim MK dalam persidangan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau diminta keterangan secara tertulis yang kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Kemudian lembaga negara yang diminta keterangan secara tertulis wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Kemudian kelima, saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan. Kemudian keenam, permohonan atau termohon dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Selanjutnya, putusan. Nah, putusan ini merupakan tahap akhir dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusannya terlebih dahulu melakukan RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dirasa cukup. RPA harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. RPH dilakukan secara tertutup untuk pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kurang lebih jenis-jenis putusan dari hakim, yang pertama ada permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan atau permohonan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya mahkamah membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
Yang ketiga, permohonan ditolak apabila permohonan terbukti beralasan. Yang keempat, ada putusan sela. Putusan sela ini maksudnya perintah MK untuk mengulang perhitungan atau pemungutan sebagian atau keseluruhan. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.